Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, di mata kuliah akuntansi perbankan pada kesempatan kali ini di pertemuan yang kedua, mohon maaf saya belum bisa menyampaikan secara langsung. Namun harapannya teman-teman tetap memperhatikan materi yang nanti akan saya sampaikan pada PPT berikut ini. Silakan disimak dan dicermati dengan baik tugasnya. Jangan lupa berdoa ketika memulai pelajaran dan semoga nanti apa yang kita bahas bisa bermanfaat. Silakan disimak video berikut ini. Oke teman-teman, pada materi pengantar akuntansi perbankan ini atau pertemuan yang kedua ini sesuai dengan yang di kontrak kuliah ya. Jadi kita akan membahas tentang informasi akuntansi secara umum dan juga nanti kita bahas kaitannya dengan apa saja sih yang ada di laporan keuangan khususnya di perusahaan secara umum. Nah, kesempatan kali ini barangkali tidak semua materi nanti kita akan bahas secara detail. Nah, saya harapkan karena teman-teman sudah ada bekal ya di pengantar akuntansi 1 ataupun di pengantar akuntansi 2, nanti kita bahas sekilas kaitannya dengan informasi akuntansi secara umum di perusahaan. Nah, apa sih itu akuntansi perbankan? Nah, kemarin kita sudah sempat membahas apa sih itu perbankan ya, per masing-masing komponen yang ada di kontrak kuliah itu. Nah, sebenarnya di dalam akuntansi perbankan ini meliputi kaitannya dengan bagian akuntansi di bank itu sendiri. Jadi bagaimana seorang akuntan di perusahaan bank khususnya itu membuat laporan keuangan, itu membuat transaksi-transaksi mulai dari transaksi, penjurnalan hingga nanti di akhir di jurnal kembali seperti itu. Nah, ini sama halnya dengan siklus akuntansi. Nah, apa sih yang membedakan dengan perusahaan umum, Pak? Nah, kalau kita tahu perbankan itu kan termasuk jasa ya. Jadi akuntansi perbankan itu lebih menitik beratkan pada akuntansi yang digunakan oleh perusahaan jasa. Nah, sehingga di situ tidak ada persediaan barang dagang ataupun barang dalam proses dan sebagainya. Jadi tidak ada persediaan untuk barang dagang. Nah, nantinya komponen-komponen ataupun akun-akun yang ada di akuntansi perbankan ini lebih spesifik kaitannya dengan jasa yang diberikan oleh bank itu sendiri. Nah, mengapa perlu mempelajari mata kuliah seperti yang sudah kita diskusikan di pertemuan awal dulu ya. Jadi kalau teman-teman tertarik atau ingin jadi pegawai bank, maka mata kuliah ini sangat relevan sekali kalian pelajari. Karena apa? Karena ini menjadi dasar atau pengetahuan awal kaitannya dengan tugas-tugas dari seorang pegawai bank. Misalkan nggak mungkin kan pegawai bank nanti ditanyai clearing itu apa, giro apa, terus transaksi tabungan ke giro itu lewat apa, ada biayanya enggak, atau misalkan apa sih alat transportasi yang digunakan untuk pemindahan antar rekening. Nah, ini kalau teman-teman tidak menguasai itu tentu akan kesulitan. Nah, di mata kuliah akuntansi perbankan ini secara tidak langsung memberikan bekal atau wawasan awal kaitannya dengan bidang perbankan. Nah, namun di tiap-tiap materinya nanti kita fokus ke komponen ataupun akun-akun yang ada di perusahaan itu sendiri, khususnya di bank. Nah, pada kesempatan kali ini di pertemuan yang kedua, adapun tujuan pembelajaran yang ingin saya harapkan dari pertemuan kedua ini, yang pertama, teman-teman memahami informasi perusahaan secara kualitatif dan kuantitatif. Yang kedua, informasi keuangan berupa laporan keuangan. Yang ketiga, jenis-jenis informasi keuangan dari perusahaan. Jadi informasi itu ada apa saja sih? Kalau di awal kan tadi sudah ada klasifikasi ya, kualitatif dan juga kuantitatif.
Terus manfaat akuntansi itu sendiri. Selanjutnya prinsip-prinsip akuntansi perbankan. Nah, kalau kita lihat informasi di perusahaan ya, ini secara umum. Dan ini juga berlaku di bank sebenarnya. Nah, informasi secara umum kaitannya dengan perusahaan itu dibagi menjadi dua. Informasi kuantitatif, biasanya berupa angka-angka. Kita kenal kuantitatif itu pasti relevansinya dengan perhitungan, dengan penjumlahan seperti itu. Kaitannya dengan angka. Informasinya, datanya berupa angka. Contohnya apa? Contohnya di laporan keuangan. Nah, kalau kualitatif itu informasi lainnya. Apa sih Pak contoh informasi lainnya? Nah, biasanya kalau teman-teman pernah download laporan tahunan perusahaan. Nah, kalau laporan tahunan perusahaan itu pasti akan berbeda dengan laporan triwulanan atau semesteran. Laporan tahunan itu memuat tidak hanya informasi kuantitatif, khususnya laporan keuangan. Namun yang dipublikasikan atau yang dimuat di dalam laporan tahunan itu yang memuat bagaimana sih struktur organisasi perusahaan, visi misinya. Selanjutnya kaitannya dengan informasi pelatihan apa yang diikuti oleh karyawannya, berapa jumlah karyawannya, usahanya terdiri dari apa saja. Nah, ini ada di informasi kualitatif. Memang kalau di website ya, jadi tidak hanya kita menunggu laporan tahunan, di website itu tersedia sebenarnya informasi kualitatif ini. Jadi silakan nanti berselancar di dunia maya, buka website perusahaan atau langsung spesifik ke perbankan. Nah, nanti di situ ada informasi kaitannya dengan direksinya siapa, visi misinya apa, terus juga ini kaitannya dengan laporan keuangan. Nah, kalau laporan keuangan informasi akuntansi itu tadi. Namun untuk mata kuliah akuntansi perbankan ini kita fokusnya di informasi akuntansi. Nah, secara umum informasi akuntansi dibagi menjadi 4. Informasi operasi, kaitannya dengan kegiatan sehari-hari operasionalnya. Misalkan kalau bank, operasionalnya apa? Berarti ya kaitannya dengan tabungan, pembiayaan atau kredit, terus deposito, giro, surat berharga, dan lain sebagainya. Jadi operasional secara sehari-hari. Berikutnya informasi akuntansi menengah. Jadi kaitannya dengan akuntansi menengahnya. Nah, ini lebih fokus ke per masing-masing akun itu tadi. Jadi kalau operasional kan lebih umum ya. Jadi operasional yang dijalankan oleh bank itu sendiri. Nah, namun kalau akuntansi menengah ini lebih umum, namun lebih rinci penjelasan per masing-masing akun yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Misalkan kalau teman-teman dapat mata kuliah AKM, nah itu yang dibahas kurang lebih sama di dalam informasi akuntansi. Yang ketiga informasi akuntansi manajemen. Nah, ini khusus untuk manajemen. Biasanya kalau di akuntansi ada mata kuliah akuntansi biaya itu ya. Nah, ini relevan dengan informasi akuntansi manajemen. Terakhir informasi akuntansi pajak. Jadi laporan berapa sih pajak yang dibayarkan. Biasanya ini terinclude di dalam laporan keuangan. Jadi 4 jenis informasi ini terdapat pada informasi akuntansi atau biasanya kita kenal dengan laporan keuangan. Oke, mohon maaf. Oke, akuntansi itu apa? Nah, saya kira teman-teman sudah hafal ya. Tidak perlu saya jelaskan lagi. Namun yang perlu teman-teman garis bawahi di dalam akuntansi itu memuat 3 hal. Input, apa yang diinput transaksinya, proses, apa yang diproses. Dari transaksi itu kita jurnal, terus kita masukkan ke buku besar, terus hingga neraca saldo, ada penyesuaian, hingga nanti laporan keuangan. Nah, outputnya ini laporan keuangan itu tadi. Jadi output atau hasil dari olah data atau olah transaksi itu berupa laporan keuangan. Nah, ini gambaran umum yang nanti sekalian pelajari. Nanti slide-nya juga akan saya bagikan. Nah, ini penjelasan per masing-masing informasi tadi. Kegiatan operasionalnya ada piutang, utang, gaji. Kalau harga pokok produksi tidak ada ya di perbankan. Nah, informasi akuntansi keuangan, jadi akuntansi itu bermanfaat bagi investor, kreditor, karyawan, pelanggan, dan masyarakat. Ini manajemen, analisis, penyajian,
Terus akuntansi perpajakan ini khusus untuk perpajakan. Nah, ini perbankan akuntansi yang pada dasarnya digunakan menginformasikan kondisi seluruh perusahaan. Nah, ini salah satu pedoman yang kemarin saya sampaikan ya. Jadi ini yang digunakan untuk menyusun pedoman akuntansi. Baik, kita langsung ke contoh tugasnya ya yang harus kalian kerjakan. Nanti silakan dikerjakan. Kalian buat jurnal umum hingga neraca saldo. Nanti tulis di kertas folio bergaris, dikumpulkan pada pertemuan yang ketiga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.